Aturan Eropa bikin warga Indonesia, netizen Indonesia ini bersorak gembira. Widih, ini kenapa nih Positive People? Yap, dari laman Instagram inspakta.id ini dikabarkan gitu, langsung aja kita reaction aja nih. Meja jati 100 juta, gagal masuk Jerman gara-gara hanya nggak punya titik koordinat pohonnya. Bukan lagi soal SVLK, sekarang Eropa wajibkan bukti geotagging lahan gitu. Jadi ini ada informasinya gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dibaca aja di link Instagramnya, ada di kolom deskripsi gitu ya. Jadi intinya adalah di mana Eropa ini menerapkan aturan baru gitu di 2026 ini. Jadi seluruh negara-negara Uni Eropa ya, yaitu kesimpulannya adalah untuk menembus pasar Eropa di tahun 2026, kamu butuh 3 hal nih gitu ya. Kalau kita pengusaha yang ingin ekspor gitu, eksportir, legalitas lokal, tetap urus SVLK atau NIB kamu, keterlacakan gitu ya, pastikan tahu asal-usul kayu sampai ke pohonnya tuh. Terus bukti digital atau geotagging, wajib punya koordinat GPS lahan untuk setiap produk yang dikirim gitu ya. Trades, sumber dari Trades Export Ranger gitu ya. Ini dirangkum oleh inspekta.id. Jadi itu tadi ya, terkait aturan negara-negara Uni Eropa dalam hal produk-produk yang berbahan kayu seperti itu gitu kan ya. Utamanya itu harus wajib ada geotagging. Jadi kelacak ini sebenarnya pohonnya di mana gitu, lokasinya di mana dan sebagainya, itu wajib dicantumkan gitu. Dunia ekspor 2026 tak mudah, kebijakan tagging deforestation di pasar global makin ketat, menuntut produk bebas deforestasi dan rantai pasok yang transparan. Pelaku ekspor harus beradaptasi agar tetap bisa menembus pasar internasional. Itu tadi ya aturan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita mau mengekspor produk kita, misalnya jati dari Jepara, kerajinan atau dari mana, dari Jogja atau dari mana-mana, nah kayunya itu harus jelas identitasnya seperti itu. Kita baca komentar netizen seperti apa langsung aja. Positive People, dibikin seneng sama kebijakan negara lain. Kalau kebijakan negara sendiri suka aneh-aneh. WK. Mantap, sangat setuju kalau negara tidak bisa melindungi hutan atau tanaman, biar negara lain yang melakukan. Thanks European gitu ya. Akta kelahiran pohon dibutuhkan, jadi jelas asal pohonnya dan usia dan lain-lainnya gitu ya. Terkait usia pohon ya gitu. Karena orang Eropa peduli lingkungan, terlebih hutan yang menjadi paru-paru dunia. Sedangkan orang Indonesia yang penting uang, nggak peduli masalah lingkungan, hutan dibabat, mikirnya pohon bakal tumbuh lagi selagi akar masih ada gitu. Mampus membalak hasil hutan gerombolannya yang di ACC Zul. Izin-izinnya ini nggak bisa jualan gitu. Rasain kamu gitu. Maaf tapi agak kepikiran, takutnya di Konoha diakal-akalin saking pada pinternya track record ngakalin ngibulin rakyat jelata gitu. Tapi ditanggapi oleh netizen, bisa jadi tapi siap tanggung resiko, data digital pun bisa ditelusuri penyimpanannya gitu. Bisa di blacklist sih kalau sekalinya ketahuan gitu. Tenang Mbak, sistem mereka 100 kali lipat lebih canggih daripada kita, dan pasti mereka sudah mempersiapkan tracking yang berlapis. Ketika pengusaha coba-coba ya siap-siap aja bakar duit karena produk mereka tidak bisa terkirim plus tidak bisa kembali. Oh gitu ya, jadi kalau ini kan bakal ke sendat di ini ya, ketika mau masuk gitu ya, mau masuk Eropa ketahan gitu. Biasanya kan ada karantina gitu ya kalau biasanya di barang pelabuhan gitu lah istilahnya, kayak gitu ya nggak sih gitu. Oh jadi kayak gitu. Dan itu tadi, meskipun jangan coba diakal-akalin karena pasti teknologi di Eropa gitu kan mereka lebih maju dibandingkan kita. Jadi ya siap-siap aja. Tadi ada yang mengingatkan bahwa bisa aja nanti perusahaannya di blacklist dan lain sebagainya. Terus ya ending-endingnya ya emang barangnya juga nggak bisa pulang lagi ke Indonesia, ya terkatung-katung di sana gitu. Akan ada pekerjaan baru, jasa geotagging. Bisa-bisa kebun kita kena geotagging acak sama oknum gitu. Seneng banget bacanya gitu. Beginilah cara negara yang melindungi kekayaan alam sesungguhnya lewat undang-undang dan atau peraturan gitu ya. Hutan sangat mempengaruhi lapisan atmosfer melalui penyerapan dan pelepasan gas oksigen atau karbon dioksida, mengatur siklus air dan curah hujan, serta mempengaruhi suhu lokal dan global dengan mengurangi panas matahari dan meningkatkan kelembapan melalui transpirasi, menjadikan regulator iklim yang vital. Hutan yang rusak justru melepas karbon dan mengganggu keseimbangan, ini kontribusi dari pemanasan global.
Alhamdulillah ini langkah paling jenius gitu, keren gitu. Terima kasih pasar Eropa, sesuatu yang simpel tapi Konoha nggak bisa gitu. Terima kasih Eropa. Kapokmu kapan Konoha gitu. Mantap, ibarat manusia akte dan alamat lengkap gitu. Berharap semua negara melakukan ini supaya di sini bisa ada harapan untuk perlindungan hutan gitu. Mantap Uni Eropa, Save Earth gitu. Alhamdulillah karena diatur negara sendiri nggak mempan dan nggak bijak, sekarang rasain gitu. Keren Uni Eropa. Malah kebijakan negara lain yang berpihak sama rakyat Indonesia ya guys gitu. Tenang, nanti dibikinin titik koordinat dan data palsu dari sini gitu. Segala hal yang ruwet atau surveillance, pajak tinggi, banyak aturan selalu berasal dari Eropa selalu gitu ya. Tapi ya dia ada konsen lingkungan juga ya. Nah, sekali baca info yang menyegarkan gini, aturannya kan enak dibaca gitu ya. Negara lain bisa keren-keren begini, kenapa aku nyasar jadi WNI gitu ya. Itu tadi people komentar-komentar netizen terkait dari aturan ketat gitu Eropa gitu terkait ekspor-ekspor barang utamanya yang berasal dari lingkungan, bisa kayak dari pohon dan lain sebagainya. Ini kalau menurut positive people ini gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Tentu ini keren banget karena ya meskipun mungkin tetap akan ada oknum-oknum yang mengakali hal itu gitu, tapi ya ini paling nggak ada satu langkah gitu ya, agar melindungi hutan agar nggak mudah dibabat gitu. Ya itu malah aturan menggembirakan ini datang dari negara lain nih, selain kayak gitu dari Uni Eropa gitu. Kalau menurut positive people gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.